Terpujilah Bapa kami di dalam surga, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa yang kami agungkan siang dan malam. Kudus-kuduslah namamu ya Bapa Yahweh Elohim. Bapa yang kekal, Bapa yang telah mengutus putramu yang tunggal, Yeshua HaMashiach, untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami sudah ada di dalam rumah Tuhan. Dalam rangka kami menerima berkat-berkat dari Bapa Surgawi melalui kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik untuk saya dan saudara bisa terkumpul dalam persekutuan ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktu ibadah yang kita alami, nikmati saat ini adalah waktu di mana saya dan saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar lagi kepada firman Tuhan yang berjudul merebut hidup yang kekal. Dari ungkapan ini kembali saya dan saudara diingatkan bahwa hidup yang kekal memang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tapi untuk memperolehnya kita harus ada sikap merebut hidup yang kekal. Saya ambil contoh, misalnya saya sudah menyediakan satu paket hadiah di depan kita semua. Kemudian saya sudah katakan kepada jemaat, ini hadiah untuk seluruh jemaat. Tapi harus diperoleh melalui kompetisi atau merebut. Hadiah itu sudah disediakan dan seluruh jemaat Tuhan memiliki peluang untuk mendapatkan karena hadiah itu sudah ada. Tetapi untuk mendapatkannya kita harus melaksanakan kompetisi. Kita harus melaksanakan acara untuk merebutnya. Demikian juga kekasih-kekasih Tuhan, hal keselamatan Tuhan sudah sediakan. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu beroleh keselamatan bukan karena perbuatan baik yang kamu lakukan, tetapi melalui rahmat permandian kelahiran kembali. Jadi keselamatan itu sudah disediakan, sudah dianugerahkan. Tetapi untuk memperolehnya dibutuhkan sikap dan tindakan daripada manusia untuk. Mari kita kembali akan belajar kepada firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita akan bacakan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi engkau hai manusia Elohim, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran,
dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kembali Tuhan membawa saya dan saudara dalam hal pemahaman untuk beroleh hidup yang kekal. Ada dari pihak Bapa Surgawi yang mengerjakan. Dalam firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Dari ungkapan ini ada dua pihak yang bekerja untuk keselamatan. Pihak pertama, Bapa kita di surga yang mengutus putranya yang tunggal, memberi jalan kepada umat manusia siapapun dia. Tidak peduli engkau agama apa, seluruh umat manusia diberi peluang, disediakan jalan untuk keselamatan. Tapi walaupun sudah ada jalan, tapi kalau manusia tidak berjalan, maka manusia tidak akan beroleh keselamatan. Jadi pihak yang menyediakan keselamatan, oke, sudah menyediakan. Tapi dibutuhkan manusia yang mau diselamatkan harus berjalan di dalam jalan keselamatan tersebut. Jadi harus bertindak, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita jangan berpikir sudah, yang penting sudah selamat, sudah dibaptis, pokoknya selamat. Siapa bilang saudara-saudara? Harus ada bagian yang kita harus kerjakan. Karena nanti akan ada suatu keadaan Tuhan katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Bukankah saya sudah bernubuat? Bukankah saya sudah mengusir setan? Bukankah saya sudah berbuat baik? Pelayanan mati kalau mati. Tapi Tuhan katakan, pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapan. Lalu kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena dia sementara berjalan, tidak mengejar, tidak berlari, tidak meraih hal-hal yang menjadi penentu untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita akan melihat kekasih-kekasih Tuhan, apa saja yang harus kita rebut, apa saja yang harus kita raih, apa saja yang kita harus alami, kita pegang dalam kehidupan ini. Kita baca ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Elohim, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Ini perintah bukan lagi kepada orang duniawi. Tapi ini perintah langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia Elohim. Kepada orang percaya yang barangkali siang hari malam dalam pelayanan.
Apa yang Tuhan katakan? Jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi? Mari kita lihat dalam ayat sebelumnya. Ayat 9 dan ayat 10. Apa yang harus dijauhi? 1 Timotius 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita bacakan 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Ungkapan ini, ayat yang ke-9 berbicara motivasi kehidupan. Saya dan saudara tidak dilarang untuk menjadi kaya berlimpah dengan keuangan. Tidak dilarang oleh Tuhan. Silakan kita berusaha dan berusaha bekerja. Itu tidak dilarang oleh Tuhan. Tapi yang dilarang adalah motivasi. Tetapi mereka yang ingin kaya, motivasi hati. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, jaga motivasi hati kita dalam hal kekayaan. Tuhan menyediakan segala perkara yang kita perlukan dan butuhkan. Tapi kalau hidup hanya berpikir jadi kaya, akhirnya akan jatuh dalam berbagai-bagai nafsu kejahatan. Ada satu kesaksian seorang kaya di Jakarta. Dia memiliki kekayaan kurang lebih 400 sekian miliar. Kemudian ini baru umur 30-an, belum 40-an. Kemudian dia membeli rumah seharga 32 miliar. Dan dia berada pada posisi betul-betul sangat tergantung kepada kekayaan. Sesudah beli rumah, jatuh sakit. Tidak menikmati rumah yang megah, rumah yang mahal. Tidak berapa lama sesudah peristiwa itu, matilah orang ini. Ternyata uang, kekayaan tidak dapat menyelamatkan hidupnya dari ancaman kematian. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita jangan berharap kepada kekayaan kita. Jangan kehidupan kita dikatakan mengejar uang, cinta uang. Coba ambil contoh waktu kita pacaran, kemudian kita mencintai kekasih kita. Bagaimana? Siang hari malam, pikir-pikir terus, di manakah sayangku berada?
orang yang lagi jatuh cinta, orang yang lagi kasmaran, dunia ini seperti daun kelor. Artinya cuma dorang dua jo ada di situ. Itu artinya orang yang lagi jatuh cinta. Tuhan tidak melarang saya dan saudara punya uang. Tapi jangan sampai saya dan saudara mencintai uang. Yang dilarang adalah mencintai uang. Saya sangat siap saja kalau Tuhan berkati dengan caranya melimpah dengan uang. Tapi hidup saya jangan sampai mencintai uang. Dan inilah Tuhan katakan dalam ayat yang ke-11 pembacaan kita. Mari kita kembali dalam ayat ke-11. Tetapi engkau hai manusia Elohim, manusia rohani. Ini ditujukan bukan kepada semua manusia. Ini ditujukan kepada manusia-manusia yang beriman. Manusia atau pribadi-pribadi yang sudah mengenal kebenaran. Yang sudah hidup di dalam Tuhan. Yang sudah terjun di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah Tuhan ingatkan kepada kita. Kejarlah keadilan. Kejar. Kalau berbicara kejar. Coba kita praktekkan mengejar. Apakah kalau kita disuruh mengejar sesuatu kita hanya berjalan pelan-pelan. Oh mengejar. Itu mengejar jangkrik itu. Jadi kalau berbicara kejarlah. Itu artinya upaya yang maksimal untuk meraih sesuatu yang dikejar. Nah, apa yang kita kejar? Apa yang kita kejar, saudara-saudara? Di dunia ini. Tuhan sudah ingatkan, jangan kejar uang. Tapi yang kita kejar adalah pertama, keadilan. Hidup adil itu artinya hidup yang memiliki komitmen di dalam kehidupan kita. Katakan ya di atas ya, tidak di atas yang tidak. Saya punya pribadi, ada kalanya orang bilang tidak komitmen. Karena kita sebagai gembala sidang terlalu menggunakan prinsip sebagai gembala, mengasihi, mencintai, sayang semua orang, tinggal setan kitanya nak mau sayang. Tapi ternyata kalau terlalu juga pembaik, orang bisa bikin jahat, saudara-saudara. Makanya keadilan. Tuhan kita itu Tuhan yang mengasihi sesama, tapi dia adalah Tuhan yang dikatakan hakim yang adil. Amin. Hakim yang adil. Kalau dia melihat yang salah, pasti dia akan menegur dan menghakiminya. Karena hanya Tuhan yang layak untuk menghakimi. Itulah prinsip keadilan. Suatu waktu ada ungkapan dari pribadi tertentu. Jadi di hari ulang tahun masa pandemi. Kemudian ada kekasih-kekasih Tuhan yang memberi hadiah bunga. Tetapi di situ dicampur dengan lembaran-lembaran uang 20.000. Sebanyak 10 lembar. Nah, beda dengan hari ulang tahun saya baru-baru di rumah sakit. Tapi puji Tuhan
juga teman-teman datang untuk memberi kejutan. Dan kejutan itu betul-betul saya terkejut. Karena pada jam 8 malam, saya di lantai 3, ini baru-baru ini, di lantai 3, tiba-tiba saya dikasih tahu, Bapak mau turun lantai 1 karena mau di eho. Kita bilang ini malam-malam begini. Iya, dokter panggil untuk mau di eho. Oke, saya turun. Dan waktu turun kita bilang, biar jalan biasa. Kita ini kuat, sehat, bahagia. Apalagi di hari ulang tahun. Ibu satu bilang, enggak mesti naik di kursi roda. Karena ini nanti dokter mau marah ini kalau Bapak berjalan. Dari lantai 2 memang lewat lift pasien. Tapi dari lantai 3 ke lantai 1. Kita juga pikir karena ini di protap kesehatan. Ya kita duduk di kursi roda. Dibawalah saya turun ke lantai 1. Katanya mau di eho. Tahu-tahu setelah lift terbuka di lantai 1. Ternyata pasukan khusus sudah ada di depan. Untuk memberi kejutan selamat ulang tahun. Kita bilang jadi begini dan ini kamu punya cara untuk memberi kejutan. Beberapa tahun lalu beda lagi. Jadi seperti saya sudah ceritakan tadi. Rangkaian bunga ada uang di situ 20.000 sebanyak 10 lembar. Kemudian dipostinglah ini hadiah ini. Diposting. Dan apa orang bilang di sana. Tapi puji Tuhan sudah tidak dengan kita dalam pelayanan. Orang bilang begini. Ini Pak Dokri. Cuma karena doi. Dia nyandak larang orang vaksin. Kita bilang ini. Karena pemahaman mereka. Kalau siapa yang sudah divaksin. Itu sudah termeterai dengan meterai antikris. Tapi sekarang kita terbukti. Kalau antikris menurut catatan firman Tuhan. Itu bekerja total 42 bulan. Atau 1260 hari. Atau 3,5 tahun. Kalau antikris memeteraikan manusia. Dengan begitu cepat. Seluruh umat manusia. Yang tunduk kepada antikris. Itu dimeteraikan. Sampai tempat ibadah pun. Diduduki oleh antikris. Karena antikris. Itu tercatat. Dikatakan. Pada saat masa tersebut. Dia akan menduduki tempat kudus. Nah, sekarang kita buktikan kekasih-kekasih Tuhan. Masa pandemi sudah berapa tahun? 2020, 2021, 2022, saat ini jalan 4 tahun. Apakah yang sudah divaksin itu sudah termeterai dengan antikris? Bahkan ada pengajaran yang tidak perlu bergaul. Saya mau katakan silakan kalau prinsip begitu siksa hidup. Kamu mau di pasar beli sayur dan segala bahan makanan untuk dimakan. Yang berjual sana orang-orang yang sudah divaksin. Sebab itu bagi saya dan saudara punya prinsip kalau dunia ini sudah masuk pada masa kesukaran yang besar 3,5 tahun
maka orang percaya yang sungguh-sungguh dia sudah disingkirkan. Itu belum pengangkatan, saudara-saudara. Belum. Dia diamankan. Tercatat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, 12 dan Wahyu 13. Ada seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya. Kemudian bermahkotakan 12 bintang. Setelah naga mengamuk, maka pribadi ini, perempuan ini disingkirkan di padang belantara selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Jadi bagi orang yang sungguh-sungguh, jangan takut dengan masa antikris karena kita sudah dalam penyingkiran. Nah, kalau kita sudah dalam penyingkiran, gedung gereja ini antikris bilang seorang punya. Makanya selagi Tuhan berikan kesempatan untuk saya dan saudara bekerja dan bekerja, mari kita lebih giat lagi untuk supaya postur tubuh rohani kita ini jadi kuat. Amin. Jadi kuat, saudara-saudara. Kita kembali pada ayat. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Jadi saya dan saudara dalam hal mencapai keadilan bukan menunggu keadilan. Bukan menunggu keadilan. Cita-cita negara kita yang tertuang dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bukan sesuatu yang hanya sekedar hafalan, tetapi bangsa Indonesia ini itu diharuskan untuk mengejar keadilan. Kalau kita belajar Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat itu saling menjiwai. Artinya begini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh rakyat Indonesia dia akan bisa mengalami sila kedua kalau dia sudah betul-betul memiliki prinsip hidup ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia sudah memiliki kualitas rohani, kualitas imannya, kualitas keyakinannya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena di negara kita ini adalah negara yang majemuk dengan beberapa agama. Jadi kita, bangsa kita ini apabila sudah betul-betul mengamalkan sila pertama, maka dia akan bisa melakukan sila kedua. Ya jelas, orang yang bertuhan itu akan menjadi orang yang berperi kemanusiaan. Sangat ironis, sangat kontradiksi. Kalau orang yang setia, orang yang rajin beribadah, tapi dia tidak berperi kemanusiaan alias tidak mengasihi sesama. Yang berikut. Kalau kita sudah bertuhan, memiliki kualitas iman, keyakinan yang sungguh-sungguh, kemudian kita sudah menjadi pribadi yang berperi kemanusiaan, maka otomatis kita akan menjadi dapat melakukan yaitu persatuan Indonesia. Makanya kalau ada usaha-usaha yang tidak mau bersatu, berarti ini orang tidak berkeyakinan betul-betul kepada Tuhan yang dia sembah. Dan dia tidak memiliki peri kemanusiaan. Karena orang yang bertuhan, orang yang berperi kemanusiaan, maka dia akan mengalami persatuan. Yang berikut, kalau sudah mengalami ketuhanan yang Maha Esa, sudah mengalami kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah mengalami persatuan Indonesia, maka kita rakyat Indonesia akan dipimpin oleh kepemimpinan, sistem kepemimpinan yang betul-betul berhikmat. Kalau sudah demikian, barulah kita mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah
gaya hidup saya dan saudara sebagai orang Indonesia. Yang berikut, kita kembali lebih khusus lagi. Gaya hidup orang percaya kepada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Apa gaya hidupnya? Mengejar keadilan. Yang berikut, mengejar ibadah. Ingat, ibadah itu adalah kebutuhan pokok rohani kita. Kebutuhan pokok. Dan untuk memperoleh kebutuhan pokok dalam hal ibadah, kita dituntut untuk mengejar ibadah. Jangan kita ibadah karena cuaca cerah di pagi hari. Puji Tuhan, berarti saya disuruh ibadah. Tapi pada saat cuaca mendung, puji Tuhan, ini tanda saya tidak disuruh ibadah. Kekasih Tuhan, ibadah itu adalah kebutuhan pokok. Dan di mana kita beribadah? Ya di tempat di mana saya dan saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bangsa Israel, pertama Abraham disuruh bawa persembahan Ishak. Tuhan suruh pergi ke satu gunung Moria. Bangsa Israel disuruh mendirikan rumah Tuhan tetap di titik yang Tuhan sudah amanatkan. Lokasi di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Dan sampai sekarang bangsa Israel tidak akan berpindah tempat ibadah mereka. Walaupun di lokasi itu sudah ada tempat ibadah agama lain. Karena mereka tetap yakin bahwa disitulah Tuhan tetapkan. Disitulah Tuhan amanatkan. Kepada saya dan saudara saya ingatkan. Jemaat Tuhan. Tuhan tetapkan saya dan saudara di tempat ini. Amin. Kita ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan. Kita ditetapkan untuk datang beribadah. Apakah di tempat lain itu tidak ada Tuhan? Ada, semua gereja tempat ibadah itu Tuhan berkati. Tapi untuk saya dan saudara, Tuhan katakan kita ada di tempat ini. Terkadang gereja ini jadi seperti restoran. Kalau masakannya enak, berbondong-bondonglah di sana. Setelah ada restoran baru, biar masakannya yang sama. Kita di Manado ini kan jadi begitu. Kalau ada sesuatu yang baru, berbondong-bondong ke sana. Tapi saya mau ingatkan untuk pelayanan kerohanian kita. Supaya kita diberkati. Tetaplah kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah amanatkan. Sebagaimana Tuhan sudah tetapkan. Saya selalu katakan jemaat di tempat ini bukan karena dipengaruhi oleh manusia. Tetapi karena memiliki komitmen untuk hidup bersama dalam berjemaat. Dan silakan. Kita jangan berada pada kondisi yang tidak mengejar ibadah. Tuhan kasih waktu saya dan saudara untuk beribadah pada hari Minggu. Mulai jam 9 sampai selesai. Saya ingatkan kepada jemaat Tuhan. Ibadah kita jam 9 sampai selesai. Jam 12 atau setengah 12. Bukan ibadah kita nanti mulai jam 11. Tapi ibadah kita jam 9 mulai. Dan jam 8 hamba-hamba Tuhan yang melayani jam 9 itu sudah berlutut untuk berdoa bersama-sama. 1 jam.
Dan kita memang dalam hal ibadah itu harus dilatih. Kalau berbicara mengejar piala, mengejar sesuatu, itu harus ada latihan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini ungkapan seorang yang sudah menginjil. Bukan lagi sekedar orang berjemaat. Tetapi ini adalah ungkapan seorang penginjil, seorang rasul, seorang hamba Tuhan, bahwa ternyata dia harus melatih tubuhnya. Melatih tubuhku. Ungkapan ini itu ditujukan kepada pribadi masing-masing. Memang di olahraga itu ada pelatih. Tapi biarpun pelatih ini ternama, terkenal, tapi kalau si atlet ini tidak mau dilatih, nanti di pertandingan babak belur, saudara. Jadi ada pelatih. Di dalam kehidupan rohani siapa pelatih? Para pemimpin-pemimpin jemaat. Sebab itu kalau jadi pemimpin jemaat, memang memiliki mental seorang yang betul-betul terlatih. Nah, kenapa saya jadi pelatih misalnya? Pak Marli jadi pelatih, hamba-hamba Tuhan jadi pelatih. Karena sudah mengalami proses, yaitu latihan. Kepada jemaat juga, kalau engkau dan saya sudah terlatih, pasti engkau akan juga dipakai oleh Tuhan melatih sesamamu. Tapi yang jelas Tuhan katakan di sini, aku melatih tubuhku. Saudara-saudara, apa yang torang latih? Tubuh. Apa-apa itu di dalam tubuh, di dalam daging ini, yang harus saya dan saudara latih. Bentuk. Apa-apa saudara-saudara. Yang harus pertama, kita harus identifikasi. Baru itu kita harus latih. Apa-apa saudara. Kita sebagai umat manusia itu memiliki sifat-sifat kedagingan. Semua termasuk pengkhotbah tetap ada sifat-sifat kedagingan. Tetapi Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Oke, kita sepakat. Kita mematikan segala yang duniawi. Tapi pertanyaan, kalau sifat kedagingan daripada Dokri Gumulung, siapa yang mematikan? Apakah jemaat yang mematikan? Yang mematikan sifat kedagingan saya ini adalah saya sendiri. Ini sering jadi masalah dalam kehidupan umat manusia. Manusia cuma lihat orang lain punya sifat yang negatif-negatif, tapi sifatnya tidak dibentuk. Tuhan ajarkan saya dan saudara, memang kalau di gereja ini kita cuma berada pada kondisi 1-2 jam. Tetapi di luar sana
kita 1 kali 24 jam. Dan di sanalah kehidupan kita setelah diperlengkapi dari tempat ini. Maka kita dituntut untuk melatih kehidupan kita. Apa yang harus kita latih? Kembali pada ayat yang ke-11. Apa yang harus kita latih? Kejarlah keadilan, ibadah. Memang ibadah itu perlu latihan. Mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Terus ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Apakah di tempat ibadah begini saya dan saudara latihan? Bukan, saudara-saudara. Yang dimaksud dengan latihlah dirimu beribadah, ibadah itu berbicara mempersembahkan kehidupan kita secara total. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Kalau cuma sekedar latihan tepuk tangan, 1 kali ibadah sudah terlatih semua. Kalau cuma sekedar latihan untuk berlutut, 2 kali ibadah sudah bisa berlutut. Tapi bukan itu, sekedar itu hal yang sangat kecil pemahaman. Yang dimaksud dengan latihlah dirimu beribadah, artinya bentuklah kehidupan kita sesuai dengan Tuhan punya kehendak. Bentuklah sifat-sifat kita. Apa yang mau dilatih? Kesabaran, ketekunan, penguasaan diri. Ini kantoran, ini aliran karismatik selalu kalah dengan penguasaan diri. Kalau karunia 1 kali tutup mata, penglihatan tembus sampai langit ke-7. Setelah selesai ibadah, mata keranjang tembus sampai gunung Ararat sana. Tidak ada keseimbangan antara karunia-karunia Roh Kudus dengan karakter. Padahal karakter itulah menuju pada hidup yang penuh dengan kasih. Pembentukan karakter itu penting. Kekalahan daripada gereja Tuhan tidak mengalami pembentukan karakter yang benar. Melayani sudah puluhan tahun, tapi tetapnya tidak sabar. Misalnya. Melayani hidup sudah bertobat puluhan tahun, tapi tidak mengalami perubahan dalam hal ketaatan dan kesetiaan. Tuhan mau bawa saya dan saudara memiliki karakter yang benar. Kemarin siang saya ketemu dengan satu bapak. Kemudian bapak ini bilang, kita terus terang, abu-abu kita hidup. Puji Tuhan, sekarang kita mulai berubah. Kemudian dia bilang pada DP istri, hati-hati, jangan sampai kamu terdahulu jadi terkemudian. Kita yang terkemudian jadi terdahulu. Betul saudara-saudara. Banyak yang terjadi demikian. Sudah lebih dulu maju di dalam kebenaran. Tapi setelah proses demi proses, tidak ada perubahan. Perubahan yang terutama adalah perubahan karakter. Jangan orang bertahun-tahun
Orang punya karakter tetap seperti yang dulu, saudara. Saya sangat bersyukur saya mengalami proses demi proses dalam rangka supaya ada perubahan. Karena di balik daripada perubahan sesuatu yang indah. Coba kita menatap ke lantai. Indah atau tidak? Indah. Karena karpet yang lama sebuang di sana. Hasilnya apa? Indah. Ternyata itu yang lama, karpet yang lama, coba kelihatannya bersih di permukaan. Setelah dibongkar, debu semua di yang lama buang supaya abu-abunya terbuang. Sampai membersihkan ruangan ini 2 hari. Hamba-hamba Tuhan cuci ruangan ini. Karena debunya sekitar 2 karung, saudara-saudara. Dan setelah dicuci, dibersihkan, kemudian diganti dengan yang baru. Jadi indah. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita. Demikian juga orang pehidup. Kalau yang lama bercokol terus, abu-abu semua. Jahat, saudara-saudara. Sebab itu biarlah yang lama berlalu. Dibuang seperti ini karpet tua sebuah. Tapi kalau ada yang mau perlu, silakan ambil. Tapi cuci dulu. Yang baru sudah datang. Biarlah juga terjadi dalam kehidupan kita. Latih. Kejarlah keadilan. Coba kembali pada ayat yang kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara-saudara, suka atau tidak suka, orang-orang Kristen pengikut Yesua HaMasiah harus jadi lemah lembut. Amin. Yesua katakan begini, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Suka atau tidak suka, orang jangan berpikir begini. Tuhan, kita pemodel memang sebegini. Itu kamu pemodel dulu, rupa karpet hijau yang orang sebuah. Itu kamu punya model, jangan dipertahankan. Jangan dipertahankan model yang bisa. Amin. Mau berubah, amin. Jangan dipertahankan, saudara. Saya dan seluruh pimpinan-pimpinan jamaat dituntut oleh Tuhan. Jangan kita mempertahankan eksistensi kejahatan kita di dalam diri kita. Tetapi mari kita berubah. Firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita mau berubah, semua jadi indah. Amin. Kalau tidak mau berubah, salah sendiri. Engkau akan mengalami kerugian. Karena setiap waktu, setiap saat, rusak terus seperti bencana. Di tangan penjunan, dirusakkan, dipecahkan, dibuat lagi, pecah, dibuat lagi, pecah. Nah kalau dari tahun ke tahun model begitu, bencana tidak terbentuk dan tidak ada isi yang mulia. Karena tujuan daripada pembentukan bencana tanah liat di dalam kitab Nabi Yeremia itu dalam rangka setelah sudah terbentuk maka diisilah kekayaan-kekayaan sorgawi. Ada tujuan. Demikian juga saya dan saudara. Kalau mau dibentuk oleh Tuhan, relakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Karena dibalik daripada pembentukan, maka ada perkara yang indah, ada perkara yang mulia yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Tapi kalau tidak terbentuk, tiap tahun rusak, tiap tahun rusak, tiap tahun rusak.
Akhirnya sampai Tuhan datang hanya dalam proses pembentukan. Tapi mari kita biarlah menjadi pribadi yang sudah terbentuk dan akan diisi oleh perkara-perkara yang indah daripada Tuhan. Ingat tujuan Tuhan membentuk saya dan saudara. Tujuan kita perubahan karakter dalam rangka hidup ini diisi oleh kekayaan-kekayaan surga. Bapa yang memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya dan saudara. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpuji-puji namamu. Berkatilah Tuhan kami semua dengan hati yang penuh ketaatan, mengejar kasih, mengejar keadilan, mengejar kesetiaan, mengejar kelemah lembutan, supaya kami mengalami kemuliaan bersama dengan Yeshua HaMashiach. Terima kasih dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya.